Lombok. Lombok sih pastinya. Kalau biasanya di Lombok itu pantainya yang terkenal. Sembalun. Raja Ampat ya. Gili Trawangan. Di wilayah Lombok Tengah, Benang Kelambu. Bali. Tanjung An. Mandalika. Keren sih. Indah. Cantik. Wonderful. Ramah maju. Keren. Perfect. Pokoknya di Indonesia itu full deh, wonderful. Jadi welcome to Mandalika. Ini Mandalika luar biasa panasnya ya. Luar biasa panasnya, tapi luar biasa serunya MotoGP juga. Oh, Ini kondisi yang sempurna untuk balapan. balapan. Ini kalau dipikir-pikir, sebenarnya kalau dilihat-lihat ke sana juga pemandangannya cakep ya, banyak bukit ya. Ya, bukit-bukit inilah yang jadi daya tarik, Daya tarik. dari sirkuit Mandalika ini. Karena sebagian memiliki view yang dapat dua-duanya, dapat bukitnya, dapat juga laut. By the way, masih pada bisa nonton live bukit gitu sih? Masih, Kan dulu tuh masih masih banyak bisa, ya orang-orangnya. Masih bisa, tapi sekarang sudah dikelola lebih baik lagi. Kalau dipikir-pikir, Mandalika ini kan sebenarnya jadi satu yang jadi unggulan ya, untuk pariwisata juga. Nah, tapi banyak banget masyarakat yang kok kayaknya banyak yang ngomong nih di media sosial, itu kayaknya buat orang-orang yang berduit doang gitu. Tanggapannya, Bang Sandi gimana? Jadi memang tantangan kita bagaimana istilahnya mendemokratisasi. Membumikan gitu ya. Membumikan MotoGP ini supaya bisa dinikmati semua kalangan. So far- Karena di pariwisata itu kita harus bisa berpihak kepada semua kalangan, semua golongan, baik yang dari menengah ke bawah maupun juga menengah ke atas. So far apa ini yang sudah dilakukan? So far kita kerjasama sama banyak nih sama Injourney, TDC, sama Pak Kadispar juga kerjasama sama Pak Troy. Siapa? Ini Chairman MotoGP, ini Direktur Keuangannya Injourney. Jadi kita melihat bahwa dengan kerjasama, dengan kolaborasi, semakin kita selenggarakan dari tahun ke tahun semakin baik penyelenggaraan. Dan kali ini kita berharap target 103.000 penonton bisa tercapai. Udah dijual semua? Itu sold out? Masih dalam proses penjualan, tapi kita akan boost terus supaya nanti pas Pak Presiden hadir di hari terakhir, Minggu ya? hari Minggu ini akan sold out. Oh, oke. Udah berapa persen Pak? Boleh bocorannya? 80%? Mantap. Berarti tinggal 20% gampang lah. Yang murah-murah. Oh, yang gitu. grandstand-nya udah Udah Tidak bisa terjual. ya. Nanti yang isi dari Lombok. dari ya. Lombok. Oh, ada juga. Dari Pondok Pesantren. Oh, itu Biar juga doa salah aja, satu cara ya. untuk tadi ya? Supaya tadi. membumikan tadi, jadi kita undang para guru ngaji, pesantren, tuan guru, Ada SMA. SMA. ya. Biar Seru, tahu seru, seru, Mandalikanya seru. seperti apa. Tapi ngomong-ngomong, ini tuh kan sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, Bang Sandi ini kayaknya tinggal beberapa hari lagi sebenarnya masa baktinya. Tinggal Tapi- 20-an hari lagi. Nah, 20. Tapi gaspol terus, emang harus kayak gitu? Emang Ya ini emang kan pengen bagian digaspol dari terus? 3G. Apa itu? Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan Oke. gaspol. Oh, itu maksudnya? Garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Ini biasa. luar biasa. 3.000 lapangan kerja diciptakan untuk masyarakat lokal dalam helatan MotoGP tiap tahun. Dan saya senang banget tadi bahwa Marshall Indonesia itu bukan hanya sekarang dipakai di Mandalika, tapi juga dipakai di race-race Oh, iya? lain. Iya. Oh, jadi juga cuma buat Mandalika setiap tahun itu, tapi juga akhirnya dibawa Kemarin di juga. Malaysia juga ada ya. Pak, Malaysia. Kita kirim 4 orang biar belajar dan mereka justru profesional yang ngangkat flag itu mereka.
Dan orang NTB. Karena udah yang punya sirkuit di sini kawan NTB. Kualitas SDM kita memang tingkat dunia. Oke. Nah, tapi itu kan juga jadi tantangan juga ya, Bang. Karena masyarakat itu taunya Mandalika ya ketika ada race ini saja. Iya. Nah, dari Kemenpar apa yang dilakukan biar Mandalika itu bisa ya rame aja sepanjang tahun? Jadi gitu? 240 hari dalam setahun trek Mandalika ini sudah terpakai. Oh, dipakai juga ya? Dipakai juga untuk berbagai kegiatan. Jadi ada yang naik sepeda, ada yang event lari, ada yang mobil, ada wisuda. Serius? Oh, bukan Wisuda cuma dipakai buat wisuda. balap aja. Kan kita pengen lihat kan, ini kan infrastruktur kelas dunia yang hadir di Mandalika kan. Jadi beberapa institusi pendidikan juga pengen melihat gitu keindahan dari Mandalika ini, ya mereka wisudaan di sini. Gitu. Oh, itu jadi salah satu yang diteruskan nantinya agar ya itu tadi ya nggak cuman ketika ada MotoGP atau ada event ini aja ya. Pokoknya ini kita destinasi super prioritas Mandalika ini kita rancang untuk sports tourism dan event-event yang berkaitan dengan kebangkitan pariwisata yang sesuai dengan semangat pariwisata baru, yaitu pariwisata hijau, pariwisata yang itu kan namanya kan Journey to Green Tourism Mandalika itu semua arahnya ke sustainability di sini. Dan kalau kita lihat kan ini alamnya sangat indah ya. Budayanya sangat kaya, ini layak untuk kita promosikan sebagai destinasi super prioritas. Oke. Ngomong-ngomong soal ini tadi, abis ketemu sama pebalap-pebalap ya tadi ya? Kita ketemu Marc Marquez, kita ketemu Alex Marquez, kita ketemu pemilik dari Gresini Motor Racing, ini tim Wonderful Indonesia ya, Nadia. Kita juga ketemu sama Carmelo dan Carlos, pemilik dari Dorna. Jadi mereka semua sangat mendukung dan setiap kali mereka ke Mandalika menikmati keindahan alam di NTB ini. Kok bisa? Tapi untuk para promotor event internasionalnya, apa yang dilakukan oleh Bang Sandi untuk meyakinkan mereka biar teruslah tiap tahun itu menggelar acara di sini dan kalau bisa sepanjang tahun gitu? Dengan penyelenggaraan yang profesional, kerjasama dengan stakeholders terkait semua, baik pengelola ITDC, ada kawasan ekonomi khususnya juga di sini. Jadi dengan kerjasama provinsi, saya yakin event-event ini akan berkelanjutan karena daya tarik utamanya ini alam yang sangat indah, budaya yang sangat beragam dan kaya, dan juga masyarakat yang ramah. Nah, memang ini akan perlu waktu untuk beberapa tahun ke depan karena ini kan di launching sebagai destinasi super prioritas baru 5 tahun terakhir. Tapi saya meyakini sebagai program yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya, Mandalika akan menjadi daya tarik unggulan dimiliki Indonesia. Super prioritas, maksudnya apa itu? Jadi ada 5 destinasi super prioritas, ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Ini yang difokuskan untuk menopang pariwisata kita. Konsepnya itu bukan hanya Bali saja, tapi seluruh wilayah Nusantara. Kita lebih banyak ingin mengajak para investor swasta. Karena itu kan menjadi salah satu juga jadi pertimbangannya orang ya untuk dan mari itu infrastruktur transportasi akomodasinya itu masih banyak yang kurang gitu. Akhirnya Ya ini kan bandara udah terbangun, bandara internasional, bandara laut juga sudah tersambung. Dan juga kalau kita lihat jalan-jalan semua sudah terbangun. Ya, udah jadi bagus tadi ya. Secara infrastruktur ini sih sudah sangat lengkap. Tinggal kita kembangkan terus event-event berkualitasnya supaya kita bisa mendapatkan harapan bahwa Mandalika ini menjadi destinasi pilihan bagi masyarakat untuk berwisata. By the way, saya mau nanya lagi tadi agak ke depan soal ini mau beberapa hari lagi sudah punya tugas nih. Habis ini mau ngapain? Habis ini kita serahkan tugas mengembangkan pariwisata termasuk Mandalika ini ke menteri yang baru. Yang baru. Tapi kalau Pak Kadis masih stay. Masih terus ya? Pak Fajar masih stay. Estafetnya ya? Pak Troy masih stay. Nanti saya datang tahun depan ke sini sebagai tamu. Tapi saya bantu beliau. Saya akan bawa banyak wisatawan ke sini. Itu Grup-grup baru.
Investor. sebagai bagian daripada tim Wonderful Indonesia. Oh gitu. Dimanapun kan bantu Mandalika nggak harus dalam pemerintahan aja, tapi bisa di luar Oh, pemerintahan juga. saya pikir itu adalah satu sign. Wah, mau jadi main parekraf lagi nih kayaknya. Tapi nggak, kalau misalnya ditawarin mau nggak? Terusin. Per hari ini belum ada tawaran, dan per hari ini kita juga menyiapkan bahwa nanti menteri yang baru ke depan bisa mengeksekusi tentunya untuk lebih baik lagi. Bang, ini kan kalau kita lihat banyak sekali Bang Sandi itu melalui hal-hal yang ups and downs lah ya, mau politik, mau soal karir, apa segala macam kayak gitu. Kalau Bang Sandi melihatnya seperti apa sih ups and down-nya ini? Kan apakah merasa, aduh gagal nih, apa kayak gimana? Pertama bersyukur, disenyumin aja semuanya. Wah, suka saya nih. Bisa Kedua, dalam kita foto dulu. dalam kita berjuang kan ada sukses, ada belum sukses, tapi semuanya adalah bagian dari perjalanan, bagian daripada journey. Yes. Jadi kita selalu berhusnuzon, kita berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan ini memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan tanah air kita. Jadi proses politik itu akan terus berdinamika, tapi kita harus tetap positif dalam menuju Indonesia Emas 2045. Termasuk siap kalau misalkan tadi panggil lagi ya. Siap juga tidak dipanggil. Oh, siap. Oh, itu berarti. 3, 2, 1. Baik, itulah tadi Bapak dan Ibu peresmian gedung kuliah terpadu Rinjani dan juga gelanggang olahraga Tambora. Sekarang sudah berpindah tempat, tapi masih tetap dengan Bang Sandi. Ini ada di Poltekpar, Politeknik Pariwisata. Ini Poltekpar Lombok. Poltekpar Lombok. Ini memang punya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Ini punya rakyat Indonesia. punya rakyat Indonesia? Oke. Kami kebetulan yang mengelola, dan Poltekpar Lombok ini tahun ke-8 dan sudah lebih ribuan wisudawan yang telah dihasilkan. 30% menjadi wirausaha, 70% menjadi tenaga yang siap diserap oleh industri pariwisata. Tidak ada yang nganggur. Lulus dari Poltekpar Lombok, semuanya diserap oleh industri dan menjadi wirausaha. Di MotoGP malah beberapa lulusan sudah diterima bekerja di Timur Tengah, diterima bekerja di Maldives. Ini semuanya berasal dari Poltekpar Lombok di Lombok Tengah. Nggak cuman hospitality di daerah Lombok aja, tapi juga sudah apa istilahnya diekspor gitu ya? Sudah banyak yang menjadi SDM handal kebanggaan Indonesia di destinasi-destinasi dunia. Emang diajarin apa sih Bang di sini? Di sini diajarin seperti ini, mereka menjadi barista dengan 360 manual brew. Mereka diajarin juga pastry, manajemen industri pariwisata, mereka diajarin mais, mereka diajarkan juga untuk bagaimana menjadi front office yang baik, menjadi perencana daripada pengelola desa wisata misalnya. Jadi mereka semua di sini mendapatkan pendidikan yang holistik. Dan karena Lombok ini adalah epicentrum daripada pariwisata berbasis olahraga dengan adanya MotoGP, maka mereka ini dituntut untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah mereka ini sekarang menjadi SDM kebanggaan kita. Ini lagi bikin kopi. Dan kopi Lombok kan terkenal. Ini kopi apa nih? Ini kita pakai kopi dari Sembalun, Bapak. Sembalun. Itu Sembalun tuh dari Lombok ya? Lombok Utara. Lombok Utara. Ya, Sembalun itu Lombok Utara dan Lombok Timur ya. Jadi kaki Gunung Rinjani dan ini adalah biji kopi terbaik. Oke. Ini nanti mau disajikan buat kami? Oke, kalau gitu. Sambil melakukan meracik gitu ya. Ini ada Pak Menteri. Ini kamu berdua dari sini kan ya? Poltekpar ya? Ada yang mau disampaikan nggak mumpung ada Pak Menteri sini?
Saya dari mahasiswa Poltekpar ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri Matur Agung Tampi Asih. telah memberikan kesempatan ke Poltekpar Lombok, dan saya sebagai mahasiswa Poltekpar sangat terbantu adanya Poltekpar di sini, sehingga saya berkuliah sambil bekerja sekarang, Pak. Oh, kamu sambil kerja juga? Iya. Nah ini tantangan kita. Jadi seperti lalu Anugrah, Muhammad Akrabin ini di tahun terakhirnya mereka sudah bekerja full time sampai kita harus ngingetin, ambil dong ijazahnya. Karena udah lulus tapi mereka udah sibuk bekerja gitu. Di mana-mana orang mah butuh ijazah dulu Iya, ya. jadi Tapi ijazah karena dulu. mereka sudah terserap sebelumnya. Mereka udah terserap, mereka udah bekerja duluan. Jadi ini kebanggaan bagi kita bahwa kita bisa menyiapkan SDM yang berkualitas, dan nanti coba kopinya. Nggak kalah sama barista-barista. Wah. Ini tamu dulu, Oh, Om Jati. saya dulu nih. Ini juga semuanya produk-produk kita di sini. Oh, ini juga pastry Iya, ini? betul, pastry ini. Wow. Oke, kita cheers dulu ya. Oke, kalau gitu. Jadi ini manual brew, biji kopi dari Sembalun. Kita coba dulu. Kita coba. Bismillah. Ah, Ini bagus banyak. Dalam banget ya. nyam 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 nyam. Wah, ini udah berasa kayak di kafe beneran ya? Loh, ini Tapi memang ini kafe kerjain ya? beneran, ini kafe ya? beneran. Ini tapi adanya tempatnya di Lombok Tengah, di Praia. Mantap Inilah sekali kebanggaan ya. kita. Oke. Lanjut ngobrol soal hari ini 27 September bertepatan dengan World Tourism Day. Hari pariwisata sedunia, dan temanya tahun ini Apa? benar-benar menyentuh. Tourism and Peace. Tourism and Peace. Karena di seluruh dunia sekarang lagi Banyak bergolak, perang. banyak Oke. ketegangan, banyak kekerasan. Tourism lah yang membawa, pariwisata ini yang membawa perdamaian di dunia dan membawa keberlanjutan. Itu harapan. Itu. Nah, Indonesia ada di sebelah mana dari ekosistem pariwisata dunia tadi? Kita nomor 22. Aha. Kalau kita bicara ekonomi, kita udah tembus 20 besar. Tapi sebelumnya pariwisata Indonesia itu 40 besar ke atas. Dalam 5 tahun terakhir ini kita perbaiki ekosistem pariwisata kita, bukan hanya dari jumlah wisatawan yang datang. Oh, Bukan hanya dari jumlah destinasi, tapi dari kualitas wisatawan yang datang. meningkat. Kita sekarang sudah ada di posisi 22, mengalahkan Turki, Belgia, dan Selandia Baru. Karena kenapa? Berwisata ke Indonesia itu berkelanjutan, tinggalnya lebih lama, dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. contohnya apa yang membuat Indonesia akhirnya bisa melesat sekitar 20-an peringkat? Pertama, yang mendapat pujian kita program desa wisata. Desa wisata itu mendapatkan acungan 2 jempol karena 2 desa wisata kita, satu di Bali, Penglipuran di Bangli, iya. desa wisata terbaik dunia, desa wisata Ngelanggeran, Gunung Kidul juga masuk ke posisi desa terbaik dunia. Di Lombok Timur ada desa wisata Tete Batu yang telah mendapatkan juga pertimbangan untuk menjadi desa wisata terbaik dunia. Dan banyak desa-desa wisata di sekeliling Lombok, sekeliling Mandalika. Tadi para kepala desanya juga kami undang untuk merayakan Hari Pariwisata. Kalau dilihat ya sebenarnya dari perjalanan 5 tahun Bang Sandi menjadi Menparekraf itu banyak banget prestasi-prestasinya. Dari semuanya itu apa yang paling menurut Bang Sandi this is the best thing? Lapangan kerja. Lapangan kerja. Kita berhasil mensyukuri dan ini bekerja seluruh pihak, stakeholders, kita menciptakan 4,4 juta lapangan kerja. Wow. Terbukti bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif mampu menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan kerja dibandingkan dengan sektor-sektor lain untuk setiap dolar yang diinvest. Jadi ini prestasi kita yang perlu kita jaga ke depan, menciptakan lapangan kerja untuk Gen Z, milenial, dan anak-anak muda kita. Lalu wishlist apa yang belum kesampaian? Banyak. Masih banyak. Kita ingin pariwisata kita lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah harus diutamakan. Penggunaan energi baru dan terbarukan harus diprioritaskan. Menjaga kelestarian ini di Gunung Rinjani. Sembalun, siapa yang udah pernah ke Sembalun? Sudah ya. Tapi banyak yang dikeluhkan masalah sampah juga kan.
dalam pendakian. Ini yang menjadi PR besar. PR itu ya. Dan bagaimana menjaga budaya asli Sasak di Lombok ini, kalau di NTB atau Bali, kalau di Bali dan di masing-masing daerah wisata ini untuk menjaga kemurnian budaya mereka. Mantap. Udah 5 tahunan dan sepertinya udah melotok banget ya soal pariwisata di Bang Sandi ini. Saya mau ngetes nih, sebelum kita mengakhiri obrolan, ini saya mau ngetes seberapa pariwisatakah Bang Sandi. Aku punya beberapa puzzle foto, aku udah potong-potong. Nanti tebak aja ini kira-kira di mana lokasinya gitu ya. Yang pertama langsung saja, ini ada gambar seperti ini. Gajah ini Kira-kira kalau gajah ada di kalau yang banyak sih ya di Lampung lah, di Sumatera. namanya Namanya Waikambas. baru potongan pertama, padahal tadi ada 4 potongan foto. Coba kita lihat, bener gak ya jawabannya? Yes, betul, mantap, baik kambas. Oke, itu baru 1, sebentar. Mati Ada juga. lagi, kalau gini kira-kira paham gak ya? Waduh, ini hampir semua Indonesia kayak begini, nggak Alamnya udah cakep gitu nggak ya? fair ini. Oke, ini satu. Kita yuk. Wah, ini susah lagi nih. Ini susah lagi, Ini tapi- nih, clue-nya ada di bawah sini. Ada kira-kira. Aku geser lagi ya. Iya, Geser iya. lagi ya. Sip, nih. Kira-kira. Tahu? Oh, ini ada ininya ini. Iya ini. Ini Clue-nya ada di selatan Indonesia. ada atau di pantai Jawa. Jawa nih, Jawa. Iya, ini Jawa. kalau di pantai Jawa ini ada nih hampir seluruh Jawa nih, Pelabuhan Ratu. Bagus ya? Pelabuhan Ratu, Pacitan, Gunung Kidul, Banyuwangi, semua nih kayak gini nih ininya nih. Ini kalau di slide lagi jawabannya sih. Oke. Ya benar, Jawa Barat lah. Pangandaran, Pantai Pasir Putih Pangandaran. Iya, ini Keren kapal banget ya. yang jatuh nih, kapalnya Terbalik Bung ya? ini. Iya. Saya tadi clue-nya ini karena ini kalau nggak kapal batu, karena saya pernah keliling ini Pernah? pakai Paddle. paddling dan renang sama Bu Susi. Sama Bu Susi. Terakhir, ini sudah mau purna. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia untuk pariwisata Indonesia? Tetap semangat, terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi. Insya Allah Indonesia Emas 2045. Amin. Selamat berkarya terus, sehat-sehat selalu, Mas Sandi. Terima kasih sudah kasih kesempatan buat saya ngobrol sampai di Lombok ya. Thank you. Ketemu lagi kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itulah tadi perbincangan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Saya jadi Dewa pamit. Salam TV. Minum lagi.